Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai birokrasi sebagai elemen penting perbandingan administrasi negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Maharani Putri dengan NPM akhir 002 bersama dengan rekan-rekan saya, Nera Dwi dengan NPM akhir 001, Anistri Kurnia dengan NPM akhir 008, Nurul Aulia Salsabila dengan NPM akhir 012 dan Kirania Adiayu dengan NPM akhir 103. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari birokrasi. Birokrasi sendiri berasal dari kata bureo yang artinya meja dan juga kratein yang artinya kekuasaan, di mana kekuasaan berada pada orang-orang yang duduk di belakang meja. Sedangkan menurut Blau dan Page, birokrasi merupakan tipe organisasi, pengorganisasian tugas-tugas administratif secara sistematis yang berkaitan dengan banyaknya jenis pekerjaan dan juga jumlah pekerja. Dan menurut Dwiyoto, birokrasi merupakan lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal yang baik atau buruk sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Nah, dari seluruh pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada organisasi, yaitu lembaga yang menghimpun berbagai jenis pekerjaan dan para pekerja dengan berbagai keahliannya masing-masing. Lalu yang kedua ada jenis pekerjaan, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan jabatan para pekerja. Yang ketiga ada wewenang, yaitu kekuasaan atau hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pekerja sehingga ia berhak dan juga berkewajiban melaksanakan pekerjaan. Yang keempat ada mekanisme kerja, yaitu teknik dan cara-cara mengerjakan jenis-jenis pekerjaan. Dan yang terakhir ada sistem, yaitu melaksanakan pekerjaan secara profesional, mengikuti peraturan dan juga prosedur yang benar. Karakteristik birokrasi. Menurut Syafi'i, pada tahun 2004, karakteristik birokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerja yang taat pada peraturan. Artinya, para birokrat bekerja sesuai dengan peraturan. Apabila menyimpang dari peraturan, pekerja tersebut dapat diberikan peringatan, diskor, dan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Yang kedua, tugas yang khusus. Birokrat harus seorang yang profesional, ahli, dan memiliki pengalaman kerja yang memadai. Sehingga dalam memberikan pelayanan selalu memuaskan orang yang dilayani. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Karena birokrasi harus ketat dan taat pada aturan, birokrasi bersifat kaku. Akan tetapi, kelakuan dalam melaksanakan pekerjaan bukan berarti berbelit-belit, melainkan sesuai dengan jenis pekerjaannya, tidak tumpang tindih, dan efektif serta efisien. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi. Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat formal, bukan pekerjaan tambahan atau asal-asalan. Pekerjaan yang resmi diatur oleh tugas dan wewenangnya sebagai pemegang hak dan kewajiban atas jenis pekerjaan yang dimaksudkan. Misalnya, bagian pembuat surat perizinan harus bekerja khusus dalam surat menyurat yang berkaitan dengan perizinan. Yang kelima, berdasarkan logika rasional. Artinya, bekerja menurut ukuran akal sehat. Misal, waktu yang diberikan, gaji yang diterima, jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan masa istirahat yang diterima. Semua harus rasional. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri birokrasi yang ideal. Menurut Cokro Amijojo 1984 mengemukakan tentang ciri-ciri birokrasi yang ideal. Yang pertama, yakni prinsip pembagian kerja, yaitu membagikan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian, jabatan, dan beban kerja para birokrat. Yang kedua, struktur hierarkis, terdiri atas atasan dan bawahan, sehingga wewenang, hak, tugas, dan kewajibannya berbeda satu sama lain. Yang ketiga, aturan dan prosedur, bekerja mengikuti SOP atau aturan dan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung efektif dan efisien. Yang keempat, prinsip netral. Birokrat selalu mengutamakan profesionalitas, hak,
dan kewajiban formalistis, maka tidak dibenarkan bersikap nepotisme, kolusi, dan korupsi. Yang kelima, penempatan didasarkan atas jenjang karir, artinya menempatkannya birokrat mengikuti jenjang karir, masa kerja, serta prestasi dan keahlian masing-masing. Yang keenam, birokrasi murni, artinya mengikuti tata tertib birokrasi tanpa ada sandaran lainnya. Birokrasi murni yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi yang baik, efektif, efisien, dan memuaskan. Selanjutnya, etika birokrasi. Birokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang berjalan di banyak negara termasuk Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa dalam birokrasi ada hal yang lebih dari sekedar prosedur dan aturan? Yaitu ada etika birokrasi dan prinsip dasar birokrasi yang harus dipegang teguh dalam setiap aparat negara dalam menjalankan birokrasi. Apa itu etika birokrasi? Jadi, etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umum masyarakat. Aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan tuntutan dalam sikap dan berperilaku, sehingga birokrasi menjadi bersih, dinamis, dan bertanggung jawab, yakni tanggung jawab yuridis formal, seperti sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tanggung jawab moral yang berarti mereka juga harus bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai etika dan integritas pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, birokrasi pada prinsipnya tidak menyulitkan selama prosesnya dapat dipermudah. Sementara dalam praktiknya, terdapat oknum pejabat yang memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan diri sendiri, seperti menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu, pentingnya dalam penerapan etika yang baik dalam birokrasi sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan pelayanan yang diberikan berkualitas serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Prinsip dasar birokrasi itu meliputi pelayanan cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan. Ini yang harus dijaga dan dilaksanakan tanpa mengenal pamrih, sehingga masyarakat merasa puas. Prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi ini akan menimbulkan citra baik untuk para birokrat, pemerintah, pejabat, dan aparat pemegang kekuasaan. Pelaksanaan etika birokrasi. Etika birokrasi mulai dikembangkan sejak RPJPN 2005 sampai 2025 untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. Prinsip good government diterapkan guna mengurangi penyalahgunaan kewenangan. Regulasi yang mengatur etika birokrasi meliputi PP nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS dan Keputusan Menteri PAN nomor 63 KIP M.PAN 7 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Beberapa unit di Departemen Keuangan telah memiliki kode etik pegawai, sementara yang lain masih dalam proses penyusunan. Beberapa etika birokrasi berlandaskan profesionalisme, akuntabilitas, kerahasiaan, dan independensi. Profesionalisme menuntut keahlian dalam tugas, sementara akuntabilitas memastikan pejabat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kerahasiaan menjaga informasi sensitif, dan independensi menuntut sikap netral. Prinsip good government juga mencakup partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, kepedulian, konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penerapan prinsip ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan citra birokrasi di Indonesia. Pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah seperti pelayanan tidak efektif, birokrasi berbelit, serta nepotisme, kolusi, dan korupsi yang membuatnya lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan publik.
Pada Orde Baru, birokrasi menjadi alat politik, sementara setelah reformasi, politisasi masih terjadi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi birokrasi yang terencana dan berkelanjutan agar lebih fokus pada pelayanan masyarakat. Administrasi keuangan berperan penting dalam birokrasi, terutama dalam perpajakan yang harus adil dan transparan. Tantangan yang dihadapi mencakup penghindaran pajak, kolusi, serta perbedaan persepsi keadilan tarif pajak. Globalisasi juga membuat tantangan seperti persaingan ekspor, proteksionisme, dan tuntutan konsumen terhadap kualitas serta standar lingkungan. Untuk menghadapi hal ini diperlukan reformasi administrasi dan kebijakan yang lebih adaptif serta transparan. Kesimpulan, birokrasi berperan penting dalam administrasi negara dengan prinsip kepatuhan, hierarki, dan standar operasional yang jelas. Namun, birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan seperti prosedur berbelit, korupsi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi diperlukan agar lebih fokus pada pelayanan publik dengan menerapkan prinsip good governance dan transparansi di era globalisasi. Birokrasi harus adaptif dan profesional untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memastikan pelayanan yang adil dan efisien bagi masyarakat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi kali ini, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.